Saya Avan, Sarah, Bulan. Kita sekarang ini sedang ada dalam kunjungan wirausaha dari mata kuliah JK3. Terus gimana? Ya, kan di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai tentang kesuksesan dari perusahaan ini. Boleh lanjut? Boleh. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana Bapak memulai usaha ini sampai pada saat ini? Mulai usahanya sih waktu itu kecelakaan ya. Maksudnya dalam arti kata nggak ada tujuan buat ini sih tadinya. Besok nyari tempat dari sini atau dapat tempat di sini. Pas udah dapet tempat, kita juga nggak tahu nih, mau buat apaan ya. Tempat tuh udah ada, cuma bingung mau jualan apaan gitu kan. Akhirnya coba ada keluarga juga di Palembang itu. Akhirnya kita udah pernah dikenalin sebelumnya, jadi kita coba deh ngomong itu mau kerjasama sama si anak ini gitu. Akhirnya kerjasama. Jadi cuma waktu berapa bulan doang sih, cuma akhirnya kita juga bisa sendiri juga. Jadi sekarang dari tahun itu sampai sekarang kita mandiri gitu. Jadi Kalau pertama kali buka di mana Pak? Pokoknya kita di sini. Oh di sini. Iya di sini Jakarta Selatan, di Jakarta Selatan ini. Emang pertama kali kita buat sih di sini. Jakarta sini. Nah, ini pertanyaan kedua Pak. Jadi mengapa Bapak tuh memilih kayak Surabaya, Bandung, tidak memilih seperti Bubble Green kayak gitu? Kenapa saya pilih Surabaya Bandung? Satu karena tradisional food ya, otentik tradisional food. Iya. Jadi istilahnya saya masih lebih percaya sama makanan tradisional sih daripada makanan luar gitu. Kalau makanan tradisional kan masih karena kita tinggal di Indonesia ya, jadi orang juga pasti bakal masih nyari tradisional food. Dan saya juga berpikir kedepannya juga tradisional food juga bakal dicari juga sama orang seperti itu. Kalau berdirinya udah dari kapan Pak? Maksudnya sampai Kita sekarang? berdiri sih 27 April 2011. Jadi udah 5 tahun. 5 tahun. Baru 5 tahun. Sampai sekarang ada berapa cabang Pak? Kita sempat ada sampai 6 cabang, cuma sekarang kita akhirnya tinggal 3 cabang. Karena yang 3 cabang itu kontraknya kita habis. 3 cabang tuh di mana aja Pak? Kalau yang sekarang ini terakhir kita ada di Bayoran, Pamulang sama di Senayan. Untuk menjalankan usahanya Bapak, maksudnya dalam struktur organisasinya bagaimana? Kalau di organisasi tetap dari atas dari owner ya, dari owner terus ke bawah tuh ada manajer gitu kan. Dari manajer itu baru nanti kepecah tuh ada divisinya. Ada divisi, ada di kitchen, ada di serabi, ada di baristanya, ada di food juga. Nah dari situ baru turun ke bawah, anggota udah sampai sudah selesai di situ langsung ke customer juga. Jadi kalau sebagai owner itu dia menjalankannya itu langsung nggak sih Pak turun ke lapangan gitu? Apa cuma lewat-lewat kayak manajernya gitu? Kalau pada awalnya dulu karena kita emang masih belum ada basic ya, jadi kita turun juga gitu kan. Cuma pas makin kesini kita juga pengen mikir tujuan orang usaha buat apa sih? Cuma 2 doang kok. Satu profit ya, buat profitable, sama satu time freedom. Jadi kebebasan waktu. Jadi akhirnya sekarang kita juga udah mulai mikir ya udah sekarang coba kita lebih ngeluangin waktu buat kita sendiri dulu deh. Jadi selain kita percaya sama yang di outlet, tapi juga kita harus tahu dasar-dasar juga. Jadi kita bisa monitoring juga walaupun kita nggak sini. Ya, jadi sebelumnya ini masalah keuangan, boleh nggak kita ngomongin tentang Soalnya jadi untuk pertanyaan berikutnya berapa modal usaha untuk pertama kali? modal usaha itu kurang lebih sekitar 2M ya Kak. 2M. Untuk bangun Surabi yang Untuk- Iya. Untuk Belum satu mencapai. cabang. Untuk satu ini ya. Untuk baru ini. Yang ini. Oh. Cuma kan kita kecil ya, jadi nggak terlalu besar modalnya. Tapi untuk pertama kali Nah kita kan pasti total, terus beli alat juga, sama buat sewa kontrak. Kita juga masih kontrak sini juga, masih belum sendiri. Dalam modalnya itu melalui investor apa Bapak? Iya, Kalau bisa ini jadi. Kemarin sih minta tolong sama orang tua ya, jadi kita pinjem bank. Pinjem bank jadi pinjem bank dalam kurun waktu, karena kita sini kontrak 10 tahun, jadi hitungannya pinjem bank juga 10 tahun juga hitungannya. untuk omsetnya sendiri itu berapa per bulan dan Kalau omset sih naik turun ya, nggak bisa ini ya, memang sih 300 ke atas. 300 ya. Per bulannya itu Per bulannya. per cabangnya juga maksudnya sekitaran segitu Kalau percaya beda kerjaan, karena satu di kantoran, satu juga di tempat biasa ya, paling setengahnya dari situ sih. Oh gitu. Sudah balik modal gitu. Sudah balik modal ya. Kalau misalnya hitung-hitungan itu juga kita udah balik modal. Cuma karena kita juga masih banyak pengeluaran juga, kita harus buka cabang, jadi kita juga masih belum, karena hasil dari situ kita buat invest lagi seperti itu sih.
Kalau bilang balik modal sih emang udah balik modal, cuma kita emang harus Masih, invest terus iya. gitu. diputar lagi. Iya betul. Terus nih Pak, kalau misalnya kayak untuk per bulan kan pasti ada catatannya Pak, catatan pengeluaran, ini kayak gitu tuh Bapak tuh manual atau udah ini Pak kayak pakai software atau gitu? Kalau kita sih penghitungan produk segala macam kita buat sendiri ya, formulanya di Excel ya. Oh, Jadi kita nggak masih- pakai software, cuma kita buat formula sendiri. Oh berarti Iya. kayak masih manual gitu dari Semua Excel benar, gitu ya? Excel, semua. Tapi kalau misalnya seandainya perusahaan Bapak kayak dimasukin IT yang lebih canggih untuk ini bisa atau Sebenarnya sih bisa juga, karena kita juga udah pakai dari awal bukan, kita udah pakai POS ya. Jadi itu emang udah terintegrasi semua sebenarnya. Iya. Jadi dari mulai penjualannya, dari mulai analisis segala macam sih udah lengkap semua. Iya. Gitu. Cuma kalau misalnya buat pengeluaran kita mau punya pembukaan sendiri, kita buat manual karena kan setiap pembukaan itu beda-beda, nggak sama. Setiap tempat usaha kan beda-beda. Jadi itu. Jadi kita punya rumus sendiri sih situ. Gitu. Jadi rumus kita sendiri kita juga bisa tahu juga nih dari 4 divisi ini, ada serabi, ada kitchen, ada pantry, ada barista, sama ada di food court. Ini kita tahu nih yang punya penyakit di mana, penyakit dalam arti kata tuh yang nggak menentukan mana, yang menentukan mana gitu kan. Terus kita juga bisa tahu juga nih minusnya di divisi ini itu berapa, jadi di situ. Karena kalau kita masukin ke software, saya sih nyari masih belum dapat. Untuk selanjutnya bagaimana Bapak memasarkan produk Surabi Bandung ini agar masyarakat mengetahui bahwasanya ada Surabi Bandung di sini. Oh, dari awal itu di sini tuh kita sih nggak ada promosi dulu. Jadi waktu pas berawal itu cuma flyer aja ya. Flyer pun juga sama, itu cuma satu batch doang. Jadi saya cuma dalam 1 bulan itu udah cuma bagiin itu aja, habis itu udah nggak pernah promosi lagi. Cuma mungkin karena dulu pada awal kita sendiri bagus ya, jadi maksudnya orang tuh pada kan tahun 2011 itu masih belum ada tempat nongkrong tuh, baru di sini aja. Jadi tamu-tamu kita pun yang datang juga dari jauh-jauh semua, jadi bukan dari sekitar sini, cuma ada yang dari Bogor, dari Tanjung Priok, ada yang dari mana, Cikarang atau dari Tangerang segala macam. Jadi pada jauh-jauh. Dan itu pun juga sama, ketika datang kita tanya mau apa, mau serabi. Nah di sini pun juga sama, nggak cuma serabi doang. Jadi mereka udah ada apa namanya istilahnya, iya favorit makanan sendiri kayak gitu. Ada yang cuma nyari bubur doang, ada yang cuma nyari capsenya atau apa seperti itu. Pas awal buka itu emang Bapak maksudnya mau masukin serabi aja dulu, nanti baru makanan-makanan main course-nya, baru nanti dessert gitu, apa udah deh dari pertama langsung aja serabi Kalau ada main course gitu? awal itu konsepnya itu dari sana sih emang udah lengkap ya. Jadi kalau misalnya itu pada awalnya emang udah lengkap dari mereka, ada semua ya. Cuma satu lagi balik lagi karena kita franchise ya, bukan franchise sih, konsep kita kerjasama waktu itu. Jadi waktu kerjasama itu kita kan nggak bisa berkembang ya. Jadi waktu pas kita lihat nih kayak kurang nih. Satu sudah belajar food process lah. Ini apa namanya, food process maksudnya tuh harga jual terlalu rendah banget gitu loh. Dari pihak manajemen cuma nggak mau dengerin, cuma akhirnya kita bilang nggak mau tahu deh, pokoknya harus naik harga gitu kan. Karena kalau nggak semakin ramai bukan semakin untung, tapi semakin rugi gitu kan. Terus kita udah ganti, harga udah ganti, habis itu buat masalah menu kita juga ngasih masukan. Kita kurang menu ini deh, kurang menu ini. Akhirnya nggak dipublis juga. Akhirnya kita ya udah mau udah keluarin sendiri aja gitu kan. Dia kalau kita mau keluarin menu sendiri kayak bakso, habis itu kayak tradisional food yang lainnya. Tadi tradisional food kita nggak ada, cuma nasi bakar aja. Itu nasi bakar versi lama. Sekarang kita udah buat versi barunya. Habis itu sama makan tradisional food yang lainnya kita pun udah rubah juga dari tahun gitu ya, tahun 2011 kita udah rubah makanan semua. Efeknya ke customer juga pada banyak juga yang sini gitu kan. Pas kita udah misah juga sama mereka gitu kan. Jadi ketika kita misah bukan customer tuh malah berkurang, tapi customer malah bertambah juga. Untuk sistem pembayaran ini, mengapa Bapak memilih sistem seperti yang pembayaran kasir itu, tidak seperti yang di toko-toko yang lain? Pembayaran apa nih? Pembayaran Maksudnya customer ya. customer bayar kasir setelah makan, bukannya bayar dulu baru makan. Iya kan ada Oh gitu. beberapa. Dulu juga sama sih, jadi waktu pas kita baru buka sempat juga mikir kayak solaria banget gitu kan. Soalnya kayak gitu kan ya, kita malah bayar dulu baru makan gitu kan. Cuma akhirnya kita mikir biar customer juga biar customer juga lebih santai juga. Jadi sebenarnya mereka datang ya udah dulu aja deh gitu kan, masa belum apa udah ditagih duit gitu kan, makan juga belum keluar gitu kan. Akhirnya pas udah makan keluar segala macem, itu sisi plus ada buat customer ya gitu kan. Jadi ada plus minusnya sebenarnya. Kalau ketika misalnya kita bayar dulu, oke kita aman gitu kan, di pihak restorannya aman, kita nggak usah takut tamu tuh pergi apa segala macem. Cuma minusnya mereka nggak bisa selling gitu kan. Tapi kebalikannya kalau misalnya
tamu tuh duduk dulu bayar belakangan, ya minusnya tuh tamu mungkin bisa aja kabur, lost bill apa segala macam. Cuma di positifnya kita bisa sharing juga gitu, jadi kita bisa menawarkan lagi, ketika habis kita tawarkan lagi gitu. Tapi kalau di sini juga suka ada yang lost bill gitu nggak? Lost bill dulu sih ada ya, cuma jarang banget ya. Perbandingan 1 banding berapa ratus gitu ya. Iya, jauh sih. Dulu sempat ada juga. Iya, sebulan sih belum tentu ada sih. Tapi kalau bisa kejadian kayak gitu, yang Bapak lakukan gitu, maksudnya apa yang manajemen lakukan di sini tuh kayak gimana Pak? Kalau itu otomatis internal ya, dari internal semua, dari apa, jadi ditanggung sama karyawan juga. Oh gitu. Kadang kita udah kasih SOP-nya juga kan. Dan kita juga udah ngasih personal in charge per sectionnya gitu. Terus kalau misalnya ternyata di section A nih ada lost bill, penjaga siapa nih nggak bisa ngambil lost bill gitu. Jadi nggak dibebankan ke 1 orang, tapi lebih ke rame-rame gitu. Maksudnya 1 orang kan, cuma kita nggak rame-rame gitu. Oh jadi kalau misalnya di sini juga karyawannya itu per bagian-bagian station-nya gitu ya Pak? Jadi selanjutnya apa hambatan Bapak dalam menjalankan usaha ini selama ini? Mungkin dari karyawannya bagaimana, masalah keuangan bagaimana? Kalau misalnya buat masalah pembukuan sih nggak ada ya, pembukuan kita udah rapi sih. Terus kalau misalnya buat karyawan sendiri emang biasanya kendala sih emang di SDM ya. Di SDM kan kendala. Oleh karena itu kemarin saya juga akhirnya pecah kepala, maksudnya pecah pikiran. Ya udah mulai sekarang semua karyawan yang udah kerja di sini kita ikut tes ada tes psikotesnya semua. Jadi kita ada tes IQ, ada tes DHC sama tes VAK. Jadi itu memang kita butuhin juga buat mungkin apakah itu kita selama ini salah menempatkan posisi orang itu, atau kita juga salah memperkerjakan orang. Jadi ya udah kita coba ikut itu semua. Nah nanti buat next karyawan yang mau kerja, jadi ketika mau recording CV segala macam kita bakal kasih tes psikotes juga. Jadi minimal IQ sama DHC-nya dulu gitu. Jadi satu itu solusi dari kita, jadi gitu. Jadi udah ada solusinya. Terus kalau misalnya buat apa lagi ya, masalah kompetitor sih nggak juga ya, karena gimana pun tergantung tempat kita juga sih. Main balik ke SDM lagi, karena SDM kan ngaruhin ke produk sama ke service. Tapi pernah rasa gagal gitu nggak Pak? Ngerasa gagal sih pernah, makanya di 3 tahun dari 2013 sampai sekarang kayak ngerasa gagal gitu. Ngerasa gagal dalam kata kok ini ya, masih statis ya gitu kan. Cuma kita nggak bisa nyalain bawahan, karena gimana karyawan itu tetap yang salah ya harus nyalain diri kita sendiri dulu gitu kan. Yang punya siapa, berarti itu dia gitu. Oke, kalau yang punya emang udah udah segala macam tapi hasilnya masih belum, ya berarti emang masih belum gitu. Jadi kita masih belum maksimal lah, dari 2013 sampai sekarang paling baru 30%-an. Mungkin apa harapan Bapak ke depannya untuk Surabi Bandung sendiri? Kayaknya Surabi Bandung bisa terus berkembang. Jadi bukan cuma terus berkembang doang, jadi kita punya misi sih. Misinya tuh karyawan misinya tuh perusahaan berkembang, perusahaan maju, karena itu sejahtera juga. Jadi kita punya prinsip kalau misalnya emang kita sukses ya sukses bareng-bareng gitu kan. Punya program-program juga buat karyawan kita gitu kan, dari program base employee bulanan, habis itu ada program kayak target-target restoran juga. Habis itu juga kita juga ada program juga buat yang karyawan yang lama, kita juga bisa cicilin motor juga. Sampai sebagai karyawan yang benar-benar terbaik itu kita berangkatin umroh juga, jadi gitu. Kalau misalnya target emang terpenuhi semua, malah di luar target segala macam, nggak ada tuh kemungkinan gitu. Misalnya ya mungkin kita bisa setiap bulan berangkatin karyawan juga, kayaknya sih gitu sih. Jadi semua karyawan sih juga bisa berangkat semua itu sih kayaknya. Mungkin cukup sekian Pak. Ada lagi? Cukup. Mungkin setelah ini kita foto-foto Pak. Oke, terima kasih juga ya udah finishnya juga. Iya, sama. Jangan pernah takut buat nyoba aja sih. Namanya bisnis nggak harus gede kan, bisa dari kecil-kecil dulu gitu. Jadi sih emang harus ulat aja, harus rajin, jujur. Kalau emang kita sukses ya sukses bareng-bareng gitu.